mengapa manusia harus beragama? Padahal banyak juga manusia yang sudah beragama, namun perbuatannya cenderung jahat dibandingkan dengan manusia lain yang tidak beragama. Untuk menjawabnya secara terperinci, kita perlu melihat dari berbagai sudut, baik itu filsafat, psikologi, sosiologi, dan teologi. Nah, berikut penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita bersama panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu melimpahkan rezeki dan rahmat kepada kita semua. Sehingga kita saat ini bisa berjumpa pada program acara Secangkir Kopi di pagi hari di channel Kohalim TV. Tidak lupa pula sholawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang. Hai Sobat Kohalim, selamat pagi semuanya. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Topik kita di pagi Senin yang cerah ini dan penuh keberkahan adalah mengapa manusia harus beragama. Padahal banyak juga manusia yang sudah beragama, namun perbuatannya cenderung jahat dibandingkan dengan manusia lain yang tidak beragama. Nah, ini pertanyaan yang sangat mendalam dan menyentuh aspek filosofis, sosiologis, dan spiritual dari kehidupan manusia. Untuk menjawabnya secara terperinci, kita perlu melihat dari berbagai sudut, baik itu filsafat, psikologi, sosiologi, dan teologi. Nah, berikut penjelasannya. Yang pertama, tujuan manusia beragama. Secara umum, agama hadir sebagai jawaban atas pertanyaan-pertanyaan mendasar manusia, seperti dari mana asal kita, untuk apa hidup ini, apa yang terjadi setelah mati, apa arti kebaikan dan keburukan. Agama memberikan kerangka moral, makna hidup, dan arah spiritual bagi penganutnya. Ia bukan hanya sebagai sistem kepercayaan, tetapi juga sistem nilai dan aturan hidup. Nah, yang kedua, mengapa ada orang beragama tapi berbuat jahat? Ini adalah pertanyaan penting. Ada beberapa alasan mengapa ini bisa terjadi. Nah, yang pertama, agama dipisahkan dari akhlak. Seseorang yang menjalankan ritual agama seperti sholat, tetapi gagal memahami dan menginternalisasi nilai-nilai moralnya. Artinya agama dijalankan secara simbolik dan formal, tapi tidak sampai pada esensinya menjadi pribadi yang baik dan adil. Yang kedua, penyalahgunaan agama. Ada pula orang yang manipulasi agama untuk kepentingan pribadi atau politik atau kelompok. Sejarah menunjukkan bahwa konflik kekerasan bahkan kejahatan dilakukan atas nama agama. Padahal itu seringkali justru bertentangan dengan ajaran asli agama itu sendiri. Nah, yang ketiga, manusia bersifat kompleks. Tidak ada manusia yang sepenuhnya baik atau buruk. Seseorang bisa punya keyakinan agama yang kuat, namun tetap bergulat dengan hawa nafsu, ambisi, ego, dan trauma masa lalu. Maka agama bukan jaminan otomatis seseorang menjadi sempurna. Nah, ini yang ketiga. Apakah berarti manusia tidak perlu beragama? Nah, ini poin krusial. Banyak orang tidak beragama tapi tetap bermoral baik. Namun beberapa pertimbangan mengapa agama tetap relevan dan penting. Nah, ini penjelasan yang A, memberikan makna dan tujuan hidup. Tanpa agama atau sistem spiritualitas, banyak orang merasa hampa dalam hidup, terutama saat menghadapi penderitaan, kehilangan, atau kematian. Agama menjawab mengapa ini terjadi, bukan hanya bagaimana. Nah, menjadi kompas moral, agama memberikan prinsip etika universal, seperti kejujuran, keadilan, kasih sayang, dan empati. Ini menjadi rambu-rambu dalam bertindak. Memang moralitas bisa ada tanpa agama, tapi agama memperkuatnya melalui keyakinan pada dosa dan pahala atau konsekuensi spiritual. Membangun solidaritas sosial, agama membangun komunitas, solidaritas, dan semangat berbagi. Banyak lembaga amal pendidikan dan kesehatan lahir dari semangat keagamaan. Apakah manusia harus beragama? Jawabannya tergantung dari sudut pandang. Nah, sudut pandang teologis, ya, karena manusia diciptakan untuk mengabdi kepada Tuhan. Filosofis, tidak mutlak, tapi agama membantu manusia memahami realitas dan makna hidup lebih dalam. Sosiologis, agama dibutuhkan sebagai pengikat moral dan sosial. Tapi kualitas
manusia tetap tergantung pada integritas pribadinya. Psikologis, agama membantu banyak orang menemukan ketenangan, harapan, dan pengendalian diri. Nah, kesimpulan kita di pembahasan topik ini adalah bahwa beragama tidak otomatis membuat seseorang menjadi baik. Tapi agama yang dipahami dan diamalkan secara utuh dapat membantu manusia menjadi lebih baik, lebih bijaksana, dan bermakna dalam hidupnya. Namun yang paling penting bukan hanya beragama, tapi berakhlak. Dalam banyak tradisi agama pun, akhlak adalah puncak dari keberagamaan. Nah, ini kurang lebih yang kita bahas di hari Senin, hari dimulainya aktivitas bekerja bagi yang bekerja. Jadi memang sekarang ada kepercayaan-kepercayaan seperti percaya pada Tuhan tapi tidak percaya pada agama, itu agnostis namanya. Nah, kalau kita mempelajari lebih mendalam daripada topik yang kita bahas ini, bahwa memang beragama itu dibutuhkan bagi seorang manusia, terutama ketika dia harus bersosialisasi. Nah, oleh karena itu, bila mana pembahasan ini masih kurang lengkap atau masih kurang jelas, maka silakan untuk mencari dari sumber lain. Kami mohon maaf, ini hanya kami berbagi, semoga ini bisa menjadi inspirasi, motivasi untuk kita kaum umat beragama untuk lebih tekun dalam meyakini agamanya dan melaksanakan keyakinan. Dan tentu di agama Islam dikatakan bahwa yang kita butuhkan saat ini adalah kita harus selalu memperkuat akidah dan tauhid. Karena itu yang akan menjadi tantangan di masa-masa selanjutnya. Terima kasih kami ucapkan bagi para subscriber yang belum subscribe, kami mohon bisa subscribe, share, like, and comment, dan juga para subscriber kaum mualaf dan kaum muslimi yang sudah subscribe dan dengan setia menunggu dan menyaksikan acara Sekali Kopi di pagi hari di channel Kohalim TV ini. Kami ucapkan terima kasih, semoga selalu sehat, penuh keberkahan, dan juga siap menghadapi setiap tantangan. Terima kasih kami ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita minum secangkir kopi di pagi hari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.